Oke, di video pertama kali ini kita akan membahas tentang definisi sosiologi. Pertama, definisi sosiologi secara etimologi atau bahasa. Secara etimologi, istilah sosiologi berasal dari bahasa Latin socius dan bahasa Yunani logos. Socius artinya kawan atau teman, dan logos artinya pengetahuan. Jadi secara bahasa, kita dapat mengartikan sosiologi sebagai pengetahuan tentang cara manusia berkawan atau bermasyarakat. Kedua, definisi sosiologi menurut para ahli. Menurut Pitirim Sorokin, sosiologi sebagai ilmu mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Misalnya seperti ekonomi, agama, keluarga, dan moral. Kemudian yang kedua, sosiologi juga mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala non-sosial. Contohnya, seperti bencana alam yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang berupaya untuk memahami tindakan-tindakan sosial. Kemudian menurut Emil Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu fakta yang berisikan cara bertindak, berpikir, dan berperasaan, yang ada di luar individu. Fakta-fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan individu. Rorschach dan Warren mengemukakan bahwa sosiologi mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok-kelompok. Ogben dan Nimcott mengemukakan bahwa sosiologi adalah penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. Slow Sumarjan dan Sulaiman Sumardi mengemukakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Objek kajian sosiologi sendiri adalah masyarakat. Menurut Ralph Linton, masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sendiri sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Menurut George Ritzer, dalam sosiologi terdapat 3 paradigma besar. Yang pertama yaitu paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial ini dipelopori oleh Emil Durkheim. Menurutnya, yang seharusnya menjadi kajian utama sosiologi adalah fakta-fakta sosial yang terdiri dari struktur sosial dan institusi sosial. Struktur sosial adalah jaringan hubungan sosial, di mana interaksi terjadi dan terorganisir, serta melalui mana posisi sosial individu dan subkelompok dibedakan. Sementara itu, institusi sosial atau pranata sosial merupakan nilai dan norma di dalam masyarakat. Kemudian paradigma kedua, yaitu paradigma definisi sosial. Paradigma ini digagas oleh Max Weber. Menurut Max Weber, yang menjadi pokok persoalan sosiologi adalah tindakan-tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan individu terhadap orang lain, yang memiliki makna untuk dirinya sendiri, atau orang lain, atau bisa juga disebut dengan tindakan penuh arti. Paradigma yang ketiga, yaitu paradigma perilaku sosial. Paradigma ini digagas oleh George Homans. Menurut Homans, yang seharusnya menjadi objek kajian sosiologi adalah perilaku manusia yang tampak, serta kemungkinan perulangannya. Menurut Nimkov, terdapat 7 hal yang menjadi objek studi sosiologi, yaitu 1. Faktor-faktor dalam kehidupan manusia. 2. Kebudayaan. 3. Sifat hakiki manusia. 4. Kelakuan kolektif. 5. Persekutuan hidup. 6. Lembaga sosial. Dan 7. Perubahan sosial. Sejarah perkembangan sosiologi. Sejarah perkembangan sosiologi tidak lepas dari filsafat sosial. Dimulai dari Plato yang mengatakan bahwa masyarakat merupakan refleksi dari manusia perorangan, yang harus dilindungi oleh negara. Dan masyarakat adalah lembaga fungsional organis. Kemudian selanjutnya, ada Aristoteles yang melanjutkan pemikiran Plato. Menurutnya, masyarakat harus dilindungi oleh negara karena masyarakat mengandung basis moral. Selanjutnya ada Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, stabilitas negara tergantung pada keseimbangan hidup masyarakat. Suatu negara akan menjadi kuat apabila di dalamnya terdapat solidaritas sosial masyarakat yang kuat pula. Kemudian, pada zaman Renaissance, ada Machiavelli. Ia mengatakan melalui power yang dimiliki, negara selalu berkuasa atas masyarakat. Selanjutnya, menurut Hobbes, manusia selalu saling berkelahi. Oleh karena itu, manusia harus diatur oleh negara melalui kontrak sosial. Setelah itu ada John Locke. Ia mengatakan bahwa masyarakat berhak merubah kontrak sosial jika pemegang kewenangan dianggap gagal.
Masyarakat memiliki hak laten yang harus dihormati oleh pemegang kewenangan. Pada abad ke-19 muncullah Auguste Comte. Ia dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Ia mengemukakan pemikirannya tentang 3 tahap perkembangan intelektual masyarakat, yaitu tahap teologis, tahap metafisis, dan tahap positif. Latar belakang lahirnya sosiologi sebagai ilmu tidak lepas dari Revolusi Perancis dan Revolusi Industri. Pada abad ke-19, Comte mengemukakan kekhawatirannya atas keadaan masyarakat di negaranya setelah pecahnya Revolusi Perancis. Revolusi tersebut mengakibatkan konflik antar kelas yang mengarah pada anarkisme di dalam masyarakat Perancis. Menurutnya, konflik ini terjadi karena ketidaktahuan masyarakat dalam mengatasi perubahan dan mencari hukum-hukum yang dapat digunakan untuk mengatur dan menjaga stabilitas masyarakat. Atas dasar ini, Comte menyarankan agar penelitian tentang masyarakat perlu ditingkatkan menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Penelitiannya harus didasarkan pada metode ilmiah. Sehingga, dengan begitu kita dapat menemukan hukum-hukum sosial dan kita bisa menjaga keseimbangan masyarakat ketika menghadapi perubahan sosial. Maka dari sinilah, lahir sosiologi sebagai ilmu pengetahuan sosial. Istilah sosiologi dipopulerkan Comte dalam bukunya yang berjudul Cours de Philosophie Positive pada tahun 1830. Dalam bukunya tersebut, Comte menjelaskan bahwa objek sosiologi adalah manusia, atau masyarakat secara keseluruhan. Maka oleh sebab itu, Auguste Comte sering disebut sebagai Bapak Sosiologi, karena dialah yang pertama kali menyarankan agar dilakukan penelitian tentang masyarakat secara ilmiah, untuk menemukan hukum-hukum sosial, dan menyebutnya sebagai sosiologi. Dalam buku pengantar sosiologi, Surjono Sukanto mengatakan bahwa ada 4 karakteristik sosiologi. Yang pertama adalah empiris. Artinya penelitian sosiologi harus didasarkan pada hasil observasi, atau pengalaman nyata yang mengamati gejala-gejala sosial yang dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah. Bukan semata-mata dihasilkan oleh perenungan di atas meja tanpa melihat langsung yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua adalah teoritis. Maksudnya sosiologi dibangun dari konsep-konsep yang logis, serta memiliki tujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah kumulatif, di mana teorinya dibangun berdasarkan teori-teori sebelumnya, dengan tujuan memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori yang sudah ada. Dan karakteristik sosiologi yang terakhir adalah non-etis. Maksudnya, apa yang dilakukan sosiologi, bukan untuk mencari baik buruknya suatu fakta, melainkan menjelaskannya secara analitis.